Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh jerih payah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang kelak dapat memperberat timbangan amal kebajikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari selama 10 hari yang telah berlalu, saya lebih banyak membahas tentang berbagai tema seputar Ramadan. Maka pada 10 hari kedua ini, di bulan yang mulia ini, saya ingin mengajak sahabat keluarga bahagia untuk membahas tentang tips membangun keluarga yang bahagia atau tips membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya ingin bersama sahabat keluarga bahagia untuk membahas tips dalam sebuah buku yang saya tulis yang berjudul 30 Pilar Keluarga Bahagia, Kado Membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sebagai pengantar pertemuan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah muqaddimah terkait dengan keluarga bahagia. Membangun keluarga bahagia merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semuanya. Karena dari keluarga kita, dari rumah tangga kitalah nanti akan terbangun sebuah masyarakat dan bangsa. Kalau kita semuanya berjuang dengan sungguh-sungguh membangun rumah tangga yang bahagia dan kemudian sukses, maka insya Allah akan terbangunlah sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang berbahagia juga. Perjuangan kita membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga yang bahagia merupakan kontribusi nyata sebagai anak bangsa dalam membangun kebahagiaan dan kejayaan bangsanya. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami bersama, bahwa berumah tangga itu adalah beribadah. Karena dia beribadah, maka harus kita jalani dengan ikhlas, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka mengeluh, jangan sering berkeluh kesah. Karena dia ibadah, maka apapun yang kita jalani, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, maka itu adalah rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dia ibadah, maka kita harus menjadikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita harus berusaha berjuang sekuat tenaga meninggalkannya. Apa yang dihalalkan harus kita halalkan, dan apa yang diharamkan harus kita haramkan dalam keluarga atau dalam rumah tangga kita. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, pasangan hidup kita itu adalah mahakarya Allah yang dipersembahkan untuk kita, yang dihadiahkan oleh Allah untuk kita. Karenanya pasangan hidup kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian
dari diri kalian, pasangan hidup kalian, agar kalian merasa tenang di sisinya. Dan Allah menjadikan pada diri kalian rasa cinta dan rasa sayang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah supaya kalian semuanya senantiasa berfikir. Sahabat keluarga bahagia, ternyata dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semuanya, pasangan hidup kita itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang tercipta, yang hidup menjelma dalam bentuk manusia, yang barang siapa dia menjaganya, menghormati dan memuliakannya, maka dia orang-orang yang akan bahagia dan selamat hidupnya. Dan barang siapa yang menelantarkannya, yang meremehkannya, yang menghinakannya, maka dia termasuk orang-orang yang hina, yang akan sengsara, yang akan hina hidupnya. Kalau Al-Quran yang selama ini kita baca, itu adalah ayat-ayat Allah yang difirmankan, ayat-ayat Allah yang tertulis, yang barang siapa menjaganya, maka dia insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Maka begitulah pula sesungguhnya ayat-ayat Allah yang tercipta, yang berupa pasangan hidup kita, harus kita jaga dan kita muliakan. Dan dengan itu, maka insya Allah kita juga akan dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan hidup kita harus senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kelebihannya, dan pasti banyak kelebihannya, harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ternyata ada kekurangannya, dan pasti ada, sebagaimana juga diri kita, bukan hanya sekedar ada kekurangannya, tetapi juga banyak kekurangannya, maka kita harus bersabar menerimanya. Tidak mungkin kita bisa menemukan manusia di muka bumi ini yang sempurna sebagaimana keinginan kita, sebagaimana harapan kita. Tidak mungkin. Dan orang-orang yang hanya bisa menuntut kesempurnaan, dia adalah orang-orang yang pasti akan menyesal dan sengsara hidupnya. Karena tidak mungkin dan tidak akan pernah dia temukan manusia yang sempurna sebagaimana dirinya sendiri. Diri kita sendiri juga merupakan manusia yang tidak sempurna, manusia yang banyak kekurangannya. Karenanya, marilah kita senantiasa menjadi pasangan hidup yang sanggup untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelebihan yang ada pada pasangan hidup kita. Marilah kita jaga itu, dan dengan itu maka insya Allah Allah akan menjaga kelebihan yang ada pada pasangan kita, bahkan kemudian menambahkannya, menyempurnakannya, dan menghilangkan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.